Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Astro Komputer. Kali ini saya akan sharing lagi mengenai informasi masalah Windows update ya pada Windows 10 yang kadang bisa menyebabkan error ya. Nah, sebelum ke pembahasan, kita perkenalan channel dulu. Channel ini membahas semua tentang permasalahan laptop dan komputer, baik software maupun hardware ya, lengkap. Jadi setelah teman-teman nonton video ini, silahkan teman-teman cek di playlist Beranda Channel ya. Di sana sudah disiapkan video-video tentang cara mengatasi masalah software laptop dan komputer ya, dari mulai USB, speaker, Bluetooth, layar, dan virus-virus lainnya ya. Dan teman-teman juga harus ngecek di bagian deskripsi, biasanya ada hal-hal penting ya yang saya taruh di situ. Misalkan di video tidak tercantumkan ya pesan-pesan penting, lupa gitu, maka saya akan cantumkan di deskripsi. Silahkan dicek di deskripsi ya. Dan langsung saja kita ke pembahasan ya. Saya akan contohkan seperti apa penampakannya. Nah, sekarang kita restart laptopnya ya. Ini gambarnya kurang jelas karena saya rekamnya pakai handphonenya handphone kaleng-kaleng ya, tapi ya semoga aja meskipun gambarnya kurang jelas teman-teman paham ya. Nah, jika teman-teman menemukan tampilan seperti ini dan udah terlanjur mengupdate, ini yang paling dilarang itu jangan sampai teman-teman mematikan laptopnya ya, jangan sampai mematikan lewat tombol power. Pokoknya jangan sampai kehabisan baterai. Di proses ini teman-teman diharuskan menunggu sampai beres semuanya ya. Kalau misalkan dipaksakan dimatikan, itu yang terjadi sistem error, yang lebih parah harddisknya yang kena ya. Jadi jangan sampai mati atau kehabisan baterai. Untuk Windows 10 sendiri, dia emang selalu update ya, kurang lebih per bulan sekali atau 2 minggu sekali ya. Jadi update sendiri ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak bagus. Nah, jadi saya akan jelaskan ya masalah Windows update Windows 10 ini. Bagus jika Windows bawaannya itu Windows Ori ya, bagus untuk sistem kita. Tapi jika Windows kitanya bajakan, itu sangat buruk, sangat tidak bagus, sehingga sistem kita menyebabkan error. Kenapa? Karena Windows bajakan gitu, Windows biasa, dia punya pembaruan dari mana gitu ya. Ya, logikanya seperti itu. Nah, ini proses update di sini, ini lama banget, bisa nyampe setengah jam sampai setengah jam ya, paling lama bisa nyampe 2 jam. Karena ini videonya saya percepat saja ya, agar durasinya juga tidak terlalu lama ya. Terkadang meskipun Windows kita original, ketika diupdate malah bermasalah. Jadi karena usernya yang tidak tahu caranya ya. Caranya itu gini, ketika update ini ditunggu saja sampai selesai dan jangan diganggu. Pokoknya jangan diganggu. Nah, itu tidak akan merusak sistem. Itu lebih bagus ya kalau Windowsnya original. Nah, kalau Windowsnya bajakan, meskipun kita tahu misalkan cara update-nya ini ditunggu dan nggak diganggu sampai selesai, tetap sistemnya bakal error ya. Contohnya WiFi tidak fungsi, atau nanti lemot, ngehang, terus ya banyaklah error-error yang lainnya ya. Contohnya seperti itu teman-teman. Nah, jika ada yang bertanya, Windows update itu untuk apa sih gitu, dia update fungsinya untuk apa gitu. Nah, di dunia laptop kan itu ada orang pembuat software ya, pembuat software perusak sistem. Nah, modelnya kayak virus gitu, perusak sistem. Maka pihak Microsoft pun
pasti punya updatean untuk menangani software tersebut ya. Jadi biasanya update itu biasanya dia mengupdate sistem security agar lebih aman, agar lebih terjaga Windowsnya ya dari software-software perusak seperti virus. Nah, untuk saran saya mending Windows update-nya dimatikan saja, karena jika tidak tahu rata-rata orang nyerpis sistem ya yang error itu karena faktor utamanya yaitu Windowsnya update. Karena update sistemnya jadi error, mending dimatikan saja. Nanti akan saya kasih tahu cara menonaktifkan Windows update-nya ya, atau mematikan Windows update-nya. Nah, ini tampilan seperti ini baru 86%. Sebentar lagi selesai ya, ditunggu saja. Ini videonya saya percepat. Biasanya lama kalau misalkan tidak dipercepat, lama banget ya, bisa nyampe 2 jam. Nah, dan kayaknya proses update-nya sudah selesai ya, dan tampilannya akan seperti ini. Biasa bawaan Windows itu layarnya biru seperti ini, startup ya. Nah, sekarang kita akan menonaktifkan atau mematikan Windows update-nya ya, agar tidak terjadi kayak gitu lagi, agar sistemnya ya seperti ini aja, tidak ada update-nya. Di sini silakan teman-teman ketik GP Edit, nanti ada tulisan Edit Group Policy ya. Nah, silakan buka, tunggu lagi loading. Nah, tampilan GP Edit seperti ini. Jika di laptop teman-teman nggak bisa buka GP Edit, maka harus diinstal dulu ya GP Edit-nya, dan caranya ada di deskripsi, silakan dicek. Nah, cara mematikannya, teman-teman pilih Windows komponen, klik 2 kali, dan selanjutnya scroll ke bawah, pilih Windows Update. Nah, klik 2 kali ya. Teman-teman di sini itu hanya mendisable. Nah, di sini ada pengaturan nah ini ya, silakan teman-teman double klik, nanti akan muncul pemberitahuan matikan. Nah, di sini disable ya, disable artinya matikan. Dan selanjutnya pilih yang ini, konfigurasi otomatis update, pilih disable juga ya. Selanjutnya sebentar, pilih ini ya. Nah, ini disable juga teman-teman ya. Nah, udah kayaknya nih. Udah kayaknya ya. Oke, selanjutnya kita matikan juga di sistem servisnya. Ketik servis di kolom pencarian, nanti akan tampil tampilan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Teman-teman biasa scroll ke bawah dan pilih Windows Update. Silakan di sini klik kanan, pilih Properties, dan manual ganti dengan disable, stop ya. Ketika sudah, silahkan di OK saja. Oke ya, begitu ya cara menonaktifkan Windows Update, dan silahkan restart. Nah, oh ya, untuk cara menginstal GP Edit-nya silahkan cek di deskripsi ya. Oke, tutorialnya cukup sampai di sini. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.